Halo, perkenalkan nama saya Ramadhani Dwi Kurniawan, atau bisa dipanggil Dani. Saya adalah salah satu anggota graduate trainee batch 5 di paper production di APP Sinarmas. Dan di sini saya masuk dalam tim Mahon. Saya akan menjelaskan tentang basic mechanical maintenance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen mesin dan jenis-jenis fungsinya. Elemen mesin adalah bagian dari alat yang mempunyai bentuk serta fungsi tersendiri, sehingga alat tersebut dapat memindahkan energi dan mempunyai efisiensi. Dan sedangkan mesin adalah suatu alat yang dirakit dari berbagai jenis elemen mesin yang dapat memindahkan energi dan mempunyai efisiensi. Sedangkan efisiensi itu adalah perbandingan antara keluaran dan masukan yang berkaitan dengan energi atau bayar atau kerja. Elemen mesin yang pertama itu adalah sambungan. Sambungan adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Jenis-jenis sambungan itu adalah sambungan lir, sambungan keling, dan yang terakhir adalah sambungan lais. Dimana di sini untuk sambungan yang non permanen itu adalah sambungan lir, sedangkan untuk yang sambungan permanen itu adalah sambungan keling dan sambungan lais. Sehingga sambungan-sambungan yang permanen ini itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga disitu sudah permanen atau tidak bisa diubah lagi. Selanjutnya ada poros. Poros adalah elemen mesin yang berupa batang logam berbentuk silindris baik lurus, bertingkat maupun konis yang berfungsi untuk memindahkan putaran dan mendukung beban dan memindahkan atau meneruskan daya. Jenis-jenis poros yang biasanya digunakan itu ada poros lurus, yang kedua adalah poros bertingkat, dan yang ketiga adalah poros konis. Kemudian ada pantalan. Pantalan adalah elemen mesin yang menumpuk poros berbeban sehingga putaran dapat berlangsung secara halus, aman, dan tahan lama. Jenis-jenis pantalan menurut gerakan terhadap poros itu ada pantalan mundur atau gerakannya adalah maju mundur. Kemudian yang kedua adalah pantalan gelinding atau pantalan yang gerakannya itu menahan gerakan yang berputar. Kemudian puli atau sabuk. Puli atau sabuk adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan putaran atau daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Jenis-jenis puli dilihat dari permukaan yang bersinggungan dengan sabuk. Itu ada puli permukaan rata, puli permukaan cembung, puli alur tunggal, puli alur majemuk, puli alur V tunggal, puli alur V majemuk, maupun yang terakhir adalah puli bergigi. Selanjutnya ada kopling. Kopling adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menyambung atau meneruskan dan memutuskan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Jenis-jenis kopling berdasarkan fungsinya itu ada satu, kopling tetap, dan yang kedua adalah kopling tidak tetap. Contoh kopling yang tidak tetap itu ada kopling takar, kopling plat, dan kopling rucut. Dan untuk contoh kopling yang tetap itu adalah kopling kaku, kopling flange, kopling karet, kopling gigi, dan yang terakhir adalah kopling rantai. Kemudian ada rantai. Rantai adalah suatu elemen mesin untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dan terdapat sprocket sebagai penumpangnya. Jenis-jenis rantai itu ada rantai mata yang biasanya untuk menarik beban pada alat angkat atau angkut. Kemudian yang kedua adalah rantai engsel atau roll yang biasanya digunakan pada alat-alat transmisi. Kemudian sprocket. Sprocket ini adalah roda bergigi yang berpasangan dengan rantai, crack, atau benda panjang yang bergerigi lainnya. Sprocket berbeda dengan roda gigi. Sprocket tidak pernah bersinggungan dengan sprocket yang lainnya dan tidak pernah cocok. Kemudian roda gigi. Roda gigi adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan perantaraan gigi-gigi yang menekan pada roda gigi yang lain secara berurutan. Jenis-jenis roda giginya yang pertama adalah roda gigi silindris, roda gigi kerucut, roda gigi cacing, roda gigi dalam, dan batang bergigi. Kemudian ada ring gas.
Ring bekas adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk menjamin alat-alat transmisi terhadap boros, sehingga alat transmisinya itu tidak geser atau bisa lepas dari tracknya. Jenis ring bekasnya itu adalah ring bekas luar dan ring bekas dalam. Kemudian elemen mesin yang selanjutnya adalah seal. Seal adalah suatu elemen mesin yang berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida. Fluida yang dimaksud adalah oli, grease, angin, atau air. Jenis-jenis seal menurut bentuknya itu ada O-ring seal, V-ring seal, flat ring seal, dan lain sebagainya. Kemudian ada bekas. Bekas adalah suatu elemen mesin yang berfungsi untuk memberikan gaya, melunakan tumbukan, menyerap atau menyimpan energi, mengurangi atau menambah putaran. Jenis-jenis bekas menurut perbedaannya itu yang pertama adalah bekas tarik, yang kedua ada bekas tekan, dan yang ketiga adalah bekas bulir. Nah, sekarang masuk ke bagian mesinnya. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang mesin pompa, di mana pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan dilangsungkan secara terus-menerus, di mana pompa ini mengubah tenaga mekanis atau penggeraknya dari putaran-putaran sudu-sudu dari impeller biasanya, atau dari gerakan-gerakan pompa-pompa klorat atau jenisnya yang bisa menggerakkan airnya, kemudian diubah menjadi tenaga kinetis, kecepatan alir cairan tersebut. Kemudian pompa menurut efisiensinya itu terdiri dari non-positive displacement pump, dan yang kedua adalah positive displacement pump. Yang pertama, non-positive displacement pump. Non-positive displacement pump adalah suatu pompa dengan volume ruang yang tidak berubah pada saat pompa bekerja. Ada dua jenis, yaitu yang pertama pompa sentrifugal dan yang kedua adalah pompa aksial. Selanjutnya, positive displacement pump. Positive displacement pump adalah pompa untuk memindahkan zat air dari suatu tempat ke tempat yang lain disebabkan perubahan volume ruang kerja pompa yang diakibatkan oleh gerakan elemen pompa, yaitu maju mundur atau bolak-balik atau gerakan putar atau rotari. Di sini ada tiga macam. Yang pertama adalah pompa torak, kedua pompa piston, dan yang ketiga adalah pompa gear. Kemudian selanjutnya ada power transmission. Power transmission adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk menyalurkan energi dari sumber daya ke penerima dayanya. Contohnya itu ada gear drive, belt drive, chain drive, dan direct atau shaft drive, di mana gear drive ini terdiri dari gear-gear yang banyak yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa mentransmisikan dayanya. Kemudian untuk belt drive itu menggunakan media belt sebagai alat penggeraknya. Untuk chain drive itu menggunakan chain atau rantai sebagai penggeraknya, dan direct atau shaft drive itu didesain sedemikian rupa sehingga shaft-shaftnya itu bisa otomatis berputar tanpa adanya media tambahan tertentu. Kemudian ada fan dan blower. Fan dan blower adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk membuat aliran kontinu pada gas, misalnya udara. Untuk fan itu mempunyai tekanan rendah dan volume aliran gas yang kecil, sedangkan blower itu tekanannya tinggi dan volume aliran gasnya itu lebih besar. Kemudian pada beberapa industri itu banyak digunakan roll. Nah, roll itu adalah perangkat mekanis yang berbentuk silindris yang berfungsi sebagai alat pendukung, pengantar, penekan, pengering dalam proses produksi kertas dengan gerakan berputar. Roll ini juga berfungsi melakukan transformasi daya tekan antara roll dengan roll yang lain untuk tujuan pengambilan air, lapisan, pengaturan ketebalan, penghalusan permukaan, tempat pengulungan kertas, dan lain-lain. Jenis-jenis roll menurut bentuk dan fungsinya itu ada flat roll, kite roll, pressure roll, spreader roll, paper roll, press roll, vacuum roll, reel drum, dan reel spool.
Yang pertama ada guide roll yang berfungsi untuk sebagai alat pengarah floating valve, fabric, atau kanvas agar tetap berputar atau berjalan terus-menerus dalam loopnya pada track yang benar. Kemudian ada valve roll. Sesuai dengan namanya, roll ini bertujuan untuk menghukum dan membawa valve atau fabrik atau kanvas berputar secara terus-menerus dalam loopnya, dan ada yang dibuat round atau adanya positif atau negatif dari posisi crownnya tersebut atau rollnya tersebut, atau flat tanpa adanya crown sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada straight roll yang berfungsi untuk menekankan suatu fabric atau kanvas sesuai dengan parameter ketegangan yang dibutuhkan. Straight roll ini dapat bergerak, menekankan atau mengendorkan dengan bantuan skru atau silinder pneumatiknya. Dan selanjutnya ada straight roll yang berfungsi untuk menyebarkan ke arah sisi luar atau mengumpulkan ke arah sisi dalam floating atau kertas sesuai kebutuhan dalam proses industri kertas. Kemudian ada paper roll yang berfungsi untuk mendukung dan menghantarkan kertas ke roll berikutnya. Kemudian ada press roll yang berfungsi untuk menekan kertas di antara dua roll dengan atau tanpa floating di antaranya, yang bertujuan untuk mengeluarkan air atau biasanya disebut dengan dewatering. Untuk mengaplikasikan lapisan start ke permukaan kertas maupun meratakan dan mengontrol ketebalan dan menghaluskan permukaan kertas. Dan selanjutnya ada vacuum roll, di mana vacuum roll ini berfungsi untuk menghisap permukaan kertas untuk tujuan yaitu untuk menarik air, menahan kertas agar mengikuti permukaan roll pada saat transfer dan pengeringan. Kemudian ada spool roll dan reel drum, adalah roll pada proses penggulungan kertas yang sudah jadi, di mana spool roll itu adalah roll yang digunakan untuk menggulung kertas hingga gulungan tertentu. Dan untuk reel drumnya adalah roll yang menghantarkan kertas untuk digulung ke spool rollnya. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Dan selanjutnya ada pelumasan. Pelumasan dalam istilah teknis adalah suatu cara untuk mengurangi dan memperkecil gesekan dan keausan dengan menempatkan suatu lapisan tipis atau film pada fluidanya di antara permukaan-permukaan yang bergerak atau bergesek yang disebut bahan pelumas. Fungsi pelumasan ini mengurangi gesekan dan keausan. Pelumas sebagai pendingin, pelumas ini juga mencegah korosi, dan pelumas ini adalah penjaga kebersihan komponen mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basic mechanical maintenance. Yang pertama ada corrective maintenance atau perawatan mesin dengan memperbaiki mesin setelah kerusakan. Kedua adalah preventive maintenance, yaitu perawatan mesin dengan mencegah kerusakan sebelum masanya. Dan yang ketiga adalah predictive maintenance, yaitu perawatan yang bersifat pengamatan dengan melakukan pengukuran untuk penjadwalan perawatan. Contoh-contoh dari corrective maintenance ini adalah realignment mesin atau jalur pompanya itu diubah. Kemudian yang kedua adalah perbaikan atau penggantian komponen atau part yang rusak. Dan selanjutnya adalah mencari penyebab kerusakan dan rencana tindakannya. Dan yang terakhir adalah engineering atau modifikasi yang perlu untuk optimasi. Kemudian preventive maintenance contohnya adalah penambahan atau penggantian oli atau grease, kemudian pengecekan jalur pompa dan cek valve kebocoran, dan yang ketiga adalah penggantian filter oli atau saringan air pendingin. Kemudian yang terakhir adalah contoh-contoh dari predictive maintenance, yaitu yang pertama mengukur tingkat tekanan dari mesin atau terutama pada bearing-bearingnya itu, kemudian mengukur tingkat kebersihan oli, dan yang ketiga adalah mengukur jumlah jam operasi mesinnya. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.